Kali ini kita akan membahas tentang materi toharah. Toharah itu apa? Toharah itu adalah bersuci. Dan ini dimaksudkan ada dua makna, yaitu bersuci dari hadas pada tubuh kita dan juga bersuci dari najis. Yang ini najis itu tampak melekat pada tubuh, pakaian dan juga tempat yang kita tempati atau yang kita pakai. Jadi ini makna dari bersuci dari keadaan. Kalau hadas itu keadaan kita yang dalam kondisi tidak suci, dan yang kedua adalah bersuci dari najis yang melekat pada tubuh, pakaian maupun tempat yang kita tempati. Lalu bagaimana dengan urgensi atau pentingnya kita melakukan toharoh? Yang pertama adalah kalau secara hakiki atau pada hakikatnya bahwa toharoh itu adalah demi atau untuk kesucian pakaian, tubuh dan tempat dari najis. Sementara toharoh secara hukmi ini adalah dimaksudkan sucinya atau terjamin sucinya anggota wudhu dari hadas dan seluruh badan dari janabah. Janabah itu adalah kondisi tidak suci karena junub atau hubungan badan, atau juga kalau laki-laki mungkin mimpi basah gitu ya. Kemudian toharoh juga dimaksudkan menyucikan jasad dan ruh sekaligus. Dan kemudian toharoh ini juga secara maknawi batiniah ya, bahwa ini dimaksudkan adalah membersihkan diri dari syirik dan juga maksiat. Nah, kemudian urgensi atau nilai pentingnya toharoh dilihat dari sisi sosial, bahwa toharoh ini pada prinsipnya dapat melindungi masyarakat dan juga lingkungan dari menjalarnya penyakit, karena dengan toharoh ini kita bisa memastikan bahwa tubuh kita, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya itu kita terbebas dari kotoran dan najis. Kemudian ada beberapa syarat wajib toharoh ya. Syarat diwajibkannya toharoh, yang pertama dia Islam, kemudian berakal, kemudian balik, berhentinya haid maka dia harus toharoh, kemudian masuk waktu, di sini maksudnya adalah masuk waktu ibadah, kemudian tidak sedang tidur, tidak sedang lupa, tidak dipaksa, ada air atau tanah yang suci, dan mampu melaksanakan toharoh secara wajar. Kemudian ada 3 macam dari toharoh yang dimaksudkan di sini. Yang pertama adalah wudhu, kemudian tayamum dan mandi besar. Nah, kalau kita berbicara tadi toharoh adalah untuk menghilangkan diri dari najis ya, pada pakaian, tubuh itu dari najis, maka kita juga harus tahu najis itu seperti apa. Najis itu ya kotoran ya, tapi berbicara tentang najis sebetulnya ada dua kelompok najis. Yang pertama adalah yang kelompok disepakati ulama sebagai najis, dan yang kedua adalah ikhtilaf ulama, bahwa itu ada sebagian ulama yang menyatakan itu najis, ada juga yang tidak. Kelompok yang disepakati ulama bahwa itu adalah najis adalah daging babi, darah, air kencing, muntahan, tahi manusia, homer, nanah, madhi, wadi, daging bangkai selain binatang air, kemudian daging dan susu binatang yang haram dagingnya, bagian yang dipotong atau terpisah dari binatang yang masih hidup. Kemudian najis yang masih terdapat perbedaan pendapat di antara ulama apakah itu najis apa enggak, itu pada anjing, bangkai binatang air, dan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, bagian yang keras dan tidak berdarah dari bangkai, kemudian kulit bangkai, air kencing anak laki-laki yang belum makan selain air, kemudian mani, air luka mayat, dan cairan yang mengalir dari mulut orang tidur atau iler gitu ya. Nah, kemudian untuk melaksanakan toharoh itu tentunya utamanya adalah kita membutuhkan air, maka kita harus tahu dulu macam-macam air dari sisi fikih. Yang pertama adalah air suci mensucikan. Ini ada air hujan, kemudian air laut, air sumur, air sungai, air mata air salju, dan air hasil hujan es. Air hasil hujan es ini esnya maksudnya es yang asli dari alam gitu ya, bukan air es di kulkas begitu.
Kemudian ada air musyamas, air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan wadah logam ya. Ini catatannya adalah dengan menggunakan wadah logam selain emas dan perak begitu. Nah, itu adalah makruh untuk bersuci kecuali telah kembali dingin, karena menurut medis bahwa air yang dijemur dengan logam selain emas dan perak ini bisa menyebabkan penyakit kulit. Kemudian ada air suci yang tidak mensucikan. Ini air yang zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu disebut air mustamal dan air mutaghayyar. Air mustamal itu air yang kurang dari 2 kulah dan itu sudah dipakai. Kemudian mutaghayyar itu yang berubah salah satu sifatnya begitu. Kemudian air mutanajis ini tidak boleh untuk bersuci, yaitu air yang terkena najis dan volumenya kurang dari 2 kulah, atau air yang volumenya mencapai 2 kulah terkena najis dan berubah salah satu sifatnya, baik itu warna, bau maupun rasa. Kemudian bagaimana yang disebut dengan air banyak atau sedikit? Air banyak itu maksudnya adalah volumenya itu 2 kulah atau lebih. Nah, 2 kulah ini kalau menurut mazhab Syafi'i sekitar 192,857 kg, atau panjang, lebar dan dalamnya itu sekitar 60 cm. Nah, maka ini disebut air kulah dan ini bisa untuk bersuci. Kemudian air dalam kategori air sedikit itu volume airnya kurang dari 2 kulah. Kemudian bagian dari taharah lagi adalah istinja. Istinja itu apa? Menghilangkan najis dari kubul dan dubur gitu. Kemudian ada juga istilah istijmar, ini menghilangkan najis dengan menggunakan batu dan sejenisnya. Kemudian ada juga istilah istibra, ini upaya membebaskan diri dari sesuatu yang keluar hingga yakin hilang bekasnya gitu. Kemudian istinzah, upaya menjauhkan diri dari kotoran. Kemudian istinqa, upaya pembersihan dengan menggosok pantat dengan batu atau jari-jari ketika istinja dengan air. Nah, yang istibra itu ini upaya kita membebaskan diri bahwa kita meyakini bahwa misalnya dalam buang air kecil itu kita yakini bahwa bekas di jalan keluarnya air kencing itu sudah benar-benar hilang. Itu biasanya ketika kita agak bedehem gitu ya, dia pastikan sisa-sisanya itu sudah bisa keluar. Itu dari makna dari istibra. Kemudian sarana dari istinja pada dasarnya menggunakan batu begitu ya, namun dapat menggunakan air, batu atau benda keras sejenisnya yang dapat membersihkan najis seperti kertas, kayu, kain dan pecahan keramik. Tentu ini yang bersih begitu ya. Yang paling utama menggabungkan benda padat dan air, misalkan kain lalu air, karena zat najisnya itu dapat hilang dengan kain, sedangkan bekasnya dapat menggunakan dengan air. Itu yang utama dua-duanya. Istinja dengan air saja itu lebih utama daripada hanya dengan batu begitu. Kemudian kalau menurut Syafi'iyah, kertas dan sejenisnya cukup untuk membersihkan darah, haid, nifas, wadi dan madhi. Untuk BAB disyaratkan najis tidak melebihi sisi dalam pantat dan air kencing tidak melebihi kepala zakar. Kemudian kalau menurut Malikiyah, ini aturan istinja, tidak cukup dengan batu dan sejenisnya, harus dengan air. Namun untuk kasus orang yang peser itu diampuni atau dimakfu. Lalu bagaimana? Apakah makna batu dalam fikih ya? Dalam fikih batu itu atau hajar memiliki 2 makna, yaitu hajar hakiki dan hajar syar'i. Hajar atau batu hakiki adalah batu yang seperti kita kenal ya, batu sesungguhnya, sedangkan hajar syar'i itu mencakup semua benda padat yang suci serta dapat menghilangkan kotoran dan tidak termasuk kategori benda-benda yang muhtaram atau benda-benda yang dimuliakan atau barang-barang berharga. Sebagai contoh, batu, kayu, tisu kering, tembok, keramik kasar, dan kulit hewan. Semua itu dinamakan hajar syar'i dan ini boleh dipakai untuk istinja. Nah, ini dalam maksud adalah bahwa apakah istinja itu mutlak hanya dengan batu
atau kalau misalkan tidak ada air begitu ya. Tapi ini ada makna batu, itu batu yang makna batu hakiki dan juga makna batu syar'i. Kemudian hajar syar'i ini disamakan dengan hajar hakiki melalui metode analogi atau kias. Maksud kiasnya adalah menyamakan sesuatu yang tidak diketahui hukumnya dengan sesuatu yang hukumnya jelas, karena ada persamaan antara keduanya dalam ilat, alasan terjadinya hukum. Jadi ada kesamaan sifatnya, yaitu sama-sama keras begitu. Jadi yang tadi disebutkan batu, kayu, tisu kering dan seterusnya itu bisa dipakai untuk sarana istinja. Kemudian apakah jumlah batu dalam istinja ini ditentukan? Kalau ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jumlah batu disunahkan 3, tapi tidak diwajibkan. Jika kurang dari 3 sudah dianggap cukup untuk menghilangkan najis. Jadi kalau wajibnya Malikiyah itu dan sunnah Hanafiyah adalah bersihnya tempat yang terkena najis, bukan jumlah batunya. Jadi pada prinsipnya adalah acuannya bukan jumlah batunya yang dipentingkan, tapi bersih tempat dari terkena najis, atau proses istinjanya itu yang hasilnya ya, hasil dari istinjanya itu yang dilihat apakah itu sudah bersih atau belum. Kemudian kalau ulama Syafi'iyah dan Hanabilah itu wajib bersih dan sempurna jumlah 3 batu atau 3 kali usapan walaupun 3 sisi dari sebuah batu. Nah, jika 3 belum bersih, maka dilanjutkan hingga bersih tak bersisa. Jika lebih dari 3, disunahkan ganjil. Tujuan istinjanya adalah bersihnya tempat keluarnya najis. Ini yang diutamakan oleh ulama Syafi'i dan Hanabilah adalah dari tempat keluarnya najis itu sudah dipastikan bersih gitu, dan menggunakan batu minimal 3. Kalau lebih berarti dia ganjil begitu. Kemudian ada beberapa syarat istinja dengan batu dan sejenisnya. Najis yang keluar belum kering, dan jika telah kering maka harus dengan air. Najisnya tidak berpindah dari tempat yang terkena najis ketika keluarnya atau tidak melebihi sisi dalam pantat dan kepala zakar. Apabila melebihinya maka harus dengan air. Najisnya tidak terkena oleh benda basah yang lain, baik benda najis maupun benda suci. Apabila mengenainya pada benda kering yang suci, maka tidak menjadi masalah. Namun apabila mengenai pada benda basah, maka berarti memindah najis, maka harus istinja dengan benda kering. Karena itu, tisu basah itu sebetulnya tidak mencukupi untuk istinja, namun dia harus tisu kering dulu agar dia membersihkan atau menghilangkan najis dulu gitu. Jadi tidak langsung menggunakan tisu basah gitu, baiknya tisu kering dulu. Najisnya keluar melalui lubang tubuh, baik dubur maupun dubul. Menurut Syafi'iyah, kertas dan sejenisnya cukup untuk menyapu darah haid dan nifas. Untuk najis yang jarang keluar, yaitu darah wadi dan madhi, disyaratkan najisnya tidak melebihi sisi dalam pantat dan air kencing tidak melebihi kepala zakar. Menurut Malikiyah, untuk mani, madhi, darah haid, nifas dan istihadah tidak cukup dengan batu dan sejenisnya, namun harus dengan air. Kemudian ini cara-cara beristinja bisa dibaca sendiri, yaitu dengan menuangkan air ke tangan kiri sebelum digunakan bertemu dengan najis begitu ya, lalu membasuh kubulnya dan seterusnya. Dan kemudian tidak boleh beristinja dengan tangan kanan dan tidak menyentuh zakar dengannya. Kemudian ini adalah bagaimana tata cara istijmar ya. Kemudian ada juga yang pernah bertanya bagaimana dengan berwudu tapi dengan posisi telanjang. Nah, ini menurut adab, karena itu kita pada dasarnya tidak boleh membuka aurat selain keperluan mandi, maka ketika wudhu itu juga tidak berkepentingan atau tidak mengharuskan kita telanjang. Jadi ya tetap harus menutup aurat dan membuka aurat seperlunya saja begitu ya. Silakan nanti dibaca lebih lanjut. Kemudian dari beberapa toharah yang saya sampaikan tadi, ada juga beberapa hikmah wudhu dan tayamum ya, bahwa
utamanya wudhu ini adalah menggunakan air, maka di sini hikmahnya adalah kita melakukan hidroterapi atau terapi air. Kemudian ada hikmah yang berikutnya adalah kita juga melakukan acupressure, yaitu menekan pada beberapa titik-titik refleksi, dan bisa diketahui bahwa dari semua anggota tubuh wudhu kita ya, anggota wudhu kita ada 61 dari 66 titik refleksi, dan juga ada 493 titik akupunktur yang berada pada anggota wudhu. Maka ketika kita wudhu dan kemudian diiringi dengan menekan-nekan atau memijat-mijat anggota wudhu, maka itu sudah melakukan terapi tekan atau acupressure. Kemudian manfaat hikmah berikutnya adalah mengurangi kekejangan pada saraf dan otot, menormalkan detak jantung dan kecemasan serta insomnia, mengusir dan melawan bakteri jahat, merehidrasi kulit yang mengalami kekeringan karena keringat, dan memperlancar peredaran darah di kulit. Tentu ini semua jika dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi wudhunya tidak asal mengalirkan air saja, tapi meresapinya, kemudian melalukan air, artinya benar-benar kita tangannya itu menyentuh anggota wudhu, kemudian menekan-nekan atau memijatnya dan seterusnya. Nah, kemudian hikmah kenapa kok kita harus menggunakan air suci ketika sok toharoh, karena air suci yang mensucikan atau disebut air mutlak ini merupakan air yang belum mengalami proses apapun, dia masih asli, belum digunakan dan tidak tercampur dengan benda suci ataupun benda najis. Maka kemudian kita kenal ada air mustakmal, tadi sudah saya singgung ya, bahwa air mustakmal itu air yang kurang dari 2 kulah dan dia telah digunakan untuk bersuci. Kemudian kalau menurut penelitian bahwa hanya air bersih, hanya air yang tidak kotor, yang tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang berbahaya, ini yang tidak membawa penyakit dan ini bagus untuk kesehatan. Kemudian sementara air kotor yang tercemar dengan zat beracun ini dapat merusak tubuh dan membahayakan kesehatan. Sehingga Islam sangat mengutamakan, sangat mengedepankan higienitas air dalam toharoh. Maka itu tujuannya adalah menjaga kesehatan kita. Berikutnya ada juga teori hukum baruh ya, bahwa ada muatan-muatan elektron yang bisa hilang atau terstimuli ketika kita melakukan wudhu dengan air dan juga tayamum dengan debu. Maka debu yang suci itu sudah dilakukan penelitian bahwa debu suci ini manfaat dan kepentingannya itu sama dengan air. Dia bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang berupa elektron statis di permukaan kulit kita. Sehingga itu adalah kenapa rahasianya tayamum dengan debu yang suci itu bisa menggantikan wudhu, karena baik wudhu maupun tayamum dua-duanya ini bisa sama-sama menetralkan kelebihan elektron jika ini dilakukan dengan baik dan benar. Sehingga kalau orang yang tidak pernah atau jarang sekali wudhu dan tayamum, dia bisa jadi wajahnya tampak kusam karena di situ banyak kelebihan elektron di permukaan kulit. Nah, ketika kita wudhu ataupun tayamum dengan debu yang suci, itu elektron-elektron negatif itu bisa hilang begitu. Nah, itu adalah beberapa hikmah dari toharoh, baik itu wudhu maupun tayamum, dan ini bisa dibaca lebih lanjut dalam poin-poin yang saya sampaikan gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.